Sobat investor, welcome to Rizky Wahid YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa teknikal ya. Nah, analisa teknikal kali ini kita akan membahas salah satu analisa menggunakan moving average. Apa itu moving average dan bagaimana sih cara menggunakan moving average? Nah, lengkapnya kita akan bahas ya di video berikut. Mengenal moving average atau lebih akrabnya kita sebut MA ya. Apa itu moving average? Moving average berasal dari dua kata ya. Yang pertama moving yang artinya bergerak, average yang berarti rata-rata ya. Nah, moving average sendiri dapat kita artikan sebagai rata-rata pergerakan dalam waktu tertentu, tergantung time frame yang akan kita teliti atau time frame yang akan kita gunakan. Nah, di mana untuk penggunaan moving average itu sendiri biasanya MA yang digunakan ada MA5 ya untuk menentukan bahwa moving average atau pergerakan rata-rata selama 1 minggu. Kenapa 1 minggu pakainya MA5 atau pergerakan rata-rata dalam misalnya kita time frame-nya daily dalam 5 hari? Karena seperti kita tahu bahwa Bursa Efek Indonesia dalam 1 minggu hanya buka 5 hari dari Senin sampai hari Jumat. Terus ketika kita ingin menggunakan rata-rata pergerakan selama 1 bulan, kira-kira baiknya pakai berapa? Biasanya kita bisa menggunakan time frame MA20. Kenapa 20? Karena kita asumsikan dalam 1 bulan itu hanya ada 4 minggu. Di mana setiap minggunya terdiri dari 5 hari, maka sama dengan 5 dikali 4. Menjadi 20. Oke, langsung saja. Terus bagaimana sih cara kita trading menggunakan moving average ya? Nah, ada dua cara kita menggunakan moving average ya. Yang pertama yaitu harga memotong MA, di mana di sini MA yang digunakan bisa beberapa ya, tapi kita contoh kita MA yang kecil aja, yaitu 5 atau 20. Jadi sobat investor sekalian bisa pilih mau pakai MA5 aja boleh atau MA20 aja juga boleh. Jadi dalam konteks harga memotong MA kita cuma butuh MA-nya satu aja, gak masalah ya. Mau pakai MA-nya berapapun silahkan. Tapi usahakan MA-nya yang digunakan adalah moving average yang dimana berdekatan dengan harga dan moving average yang lazim digunakan oleh banyak orang. Kenapa? Karena ketika moving average-nya lazim digunakan oleh banyak orang, maka banyak orang juga menganalisa dengan menggunakan data yang sama, sehingga harapannya adalah keputusannya juga akan sama dengan keputusan banyak orang, di mana pergerakan harga itu sendiri seperti kita tahu itu terjadi dikarenakan ada tekanan beli maupun jual. Nah, kalau banyak orang pengen beli dan kebetulan misalnya yang banyak beli juga orang yang secara kapital atau modalnya besar, maka harga otomatis ikutan naik kan, seperti itu. Itulah kenapa moving average yang digunakan sebaiknya moving average yang lazim digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya yang kedua, kita ada MA cross MA. Nah, dalam konteks ini kita menggunakan moving average-nya ada dua ya, ada dua. Yaitu moving average yang pertama, yaitu moving average yang kecil, yang kedua moving average yang besar.
Nah, nanti kita patokannya moving average yang kecil. Di mana kalau moving average kecil memotong ke atas, kita beli. Kalau moving average yang kecil memotong ke bawah, kita jual. Ya, yang harga memotong MA pun sama. Ketika harga nembus MA ke atas, kita beli. Ketika harga menembus MA ke bawah, kita jual. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan suatu contoh ya yang ada di depan layar sobat investor sekalian, cara membeli saham menggunakan konsep price atau harga memotong moving average ya. Di mana harga ini sendiri ada candle warna merah dan hijau ya. Kalau merah artinya turun, kalau hijau artinya naik ya. Di mana sobat investor bisa lihat ya, kalau candle hijaunya memotong moving average yang warna merah di sini. Nah, disinilah kita melakukan pembelian. Dan kapan kita jual? Jualnya di sini, sobat investor. Jadi kalau kita tarik garis secara keuntungan kira-kira berapa? Keuntungannya kurang lebih sebesar inilah keuntungannya. Cukup lumayan bukan? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih terjadi namanya gagal untuk naik, bahkan ujung-ujungnya misalnya kita cut loss atau ketika sudah break ternyata turun lagi, boleh nggak sih kita untuk di hold aja atau jangan dijual? Kalau saya sendiri tidak menyarankan ya untuk di hold ketika sudah break moving average ke bawah. Kenapa? Karena takutnya terjadi seperti ini. Nah, inilah contoh di mana ketika price ya atau harga menembus moving average ke bawah. Jadi contoh kita beli di sini ya. Kenapa? Karena price yang warna hijau cross up ya, memotong ke atas ya. Di saat inilah kita beli dan di saat inilah kita jual. Nah, kalau kita lihat secara agregat, kita beli di sini, kita jual di sini. Nah, kita ruginya tipis ya, hanya sebesar ini. Kita ruginya hanya sebesar itu. Dibandingkan kalau tidak kita jual, penurunannya cukup lumayan ya. Sobat investor bisa lihat, penurunannya cukup lumayan. Dan kapan kita masuk lagi? Kita masuk lagi nanti bisa di sini, sobat investor. Ketika price cross up atau memotong ke atas moving average. Dan di mana kita jual? Kita jual di sini. Ya, di sini. Nah, sobat investor bisa lihat kan, di mana kita beli di sini, jual di sini. Nah, jadi keuntungan yang ada di sini, ya, keuntungannya ada di sini, itu sudah mengcover kerugian yang ada di sini, ya, rugi tipis yang ada di sini. Nah, itulah kenapa trading menggunakan moving average itu relatif aman dan nyaman. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu moving average cross moving average. Ya, dalam konteks ini yang ada di depan layar sobat investor sekalian, kita ambil contoh moving average-nya kita pakai 5 dan 20. Di mana yang kita fokuskan yaitu moving average yang kecil ya sobat investor. Di mana kalau kita lihat moving average yang kecil yaitu 5 itu berwarna merah ya. Yang merah ini 5 ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Merah dan yang biru yaitu MA20. Ya, sobat investor bisa lihat ketika terjadi cross di sini, di saat itulah kita beli. Dan kapan jualnya? Jual ketika nanti MA5 cross down ke bawah. Dalam konteks yang ada di depan layar sobat investor sekalian, berarti posisi untuk saham bull ya, ini belum waktunya kita jualan. Ya, kalau kita berdasarkan yang ada di layar ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalnya MA cross ke bawah, boleh nggak sih kita tahan dulu atau sebaiknya dijual aja? Nah, kalau saya sih menyarankan alangkah baiknya ketika MA cross up kita beli, ya kalau cross down kita jual, seperti itu. Jadi kita disiplin aja. Kenapa? Karena takutnya kalau nggak disiplin akan terjadi seperti ini, sobat investor. Sobat investor bisa lihat,
beli ketika di sini ya. Kenapa? MA cross MA. Dan cut loss ya, atau bahkan di sini masih untung ya, untung kecil ya, bukan cut loss bahkan di sini. Kita masih untung kecil nih di sini, bukan cut loss bahkan. Ini masih untung kecil. Dibandingkan nggak kita jual, kalau nggak kita jual bisa turun potensi ke sini. Kan sayang sekali sobat investor. Inilah kenapa moving average ketika MA kecil menembus MA lebih besar, sebaiknya kita lepas posisi terlebih dahulu jika menembusnya ke bawah, dan kita melakukan pembelian jika menembusnya ke atas. Begitu kurang lebih sobat investor. Sebelum kita akhiri, ada beberapa yang ingin sedikit saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita menggunakan moving average, ya, maka moving average ini sendiri kurang cocok untuk digunakan pada tren yang sideways ya. Jadi ketika trennya sideways itu kurang cocok ketika kita menggunakan moving average. Kenapa? Karena jatuhnya dia akan geraknya di situ-situ aja. Contohnya sebentar ya, saya sedikit ini. Nah, kalau kita lihat ya, moving average, nah ini misalnya kita contoh ya, misal di sini kita ambil contoh harga memotong MA. Nah, ketika kita pakai moving average sedangkan trennya sideways, ini kan sideways ya, sideways di kisaran sini ya. Nah, ini akan terjadi false signal terus di sini. Sobat investor bisa lihat ya, false signal. Ya, jadi sinyal yang salah. Kita malah jatuhnya habis beli suruh jual lagi, habis beli jual lagi, habis beli jual lagi, habis beli jual lagi. Nah, mungkin kita nggak rugi banyak ya, karena harga juga nggak kemana-mana. Tapi secara fee kita rugi ya. Nah, di situ. Itulah kenapa moving average kurang cocok nampaknya digunakan pada tren yang sideways, sobat investor sekalian. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika tren sideways tunggu break dulu, yaitu breaknya apakah ke atas maupun breaknya ke bawah. Itu sih kata kuncinya sobat investor. Mungkin cukup sekian ya dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Halo sobat investor, bagaimana nih tanggapannya setelah melihat video tadi? Apakah ada sobat investor yang masih bingung atau ada sobat investor yang ingin coba mempelajari alat analisa teknikal menggunakan indikator lain? Boleh silakan komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih.